Salam kasih, sahabat GKI yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat GKI. Saya Pendeta Hobart Ospara, dan di dalam sapaan Gembala hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang baik hari ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami, Roh Kudus kiranya memperlengkapi kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami, dan terutama melakukan kebenaran firman Tuhan, terkhususnya dalam beragam tantangan hidup kami, untuk memahami arti kebahagiaan dalam Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat GK yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sahabat GKI yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah berbahagialah. Berbahagialah. Dan ini diambil dari Matius 5 yang merupakan ucapan bahagia. Khotbah Yesus di bukit mengenai ucapan bahagia. Sahabat GK yang terkasih, seorang akan dikatakan berbahagia ketika seseorang itu mempunyai sesuatu yang memang ia inginkan dan ia dambakan hadir dalam hidupnya. Seorang yang senang dengan misalnya ingin usahanya maju, maka ketika usahanya maju, maka ia akan sangat berbahagia. Orang yang ingin sekali memiliki uh, harta yang berlimpah, maka ketika harta yang berlimpah itu datang kepadanya, maka ia berbahagia. Orang yang ingin sekali untuk misalnya mendapatkan penghargaan, ketika penghargaan datang kepadanya, ia pun akan berbahagia. Dan ada beragam hal dalam hidup ini yang membuat seseorang bisa berbahagia. Tetapi menarik bahwa di dalam bacaan kita di Matius 5, perkataan atau ucapan bahagia Yesus justru ditujukan kepada orang-orang yang ketika itu dianggap justru tidak berbahagia. Misalnya kalau kita lihat ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Atau ketika kita ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Bahkan di ayatnya yang ke-11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu. Sahabat GK yang terkasih, perkataan Yesus ini terlihat begitu kontradiktif.
berbahagia, dan kemudian kata-kata yang negatif yang mengikutinya. Tetapi sesungguhnya Yesus di dalam Matius 5 menggunakan kata Yunani makarios pada kata berbahagia. Kata Yunani makarios dapat juga diterjemahkan dengan diberkatilah. Adalah sebuah kata Yunani yang sangat penting untuk kita pahami. Karena makarios itu adalah artinya berbahagia atau bergembira atau bersukacita atau menerima berkat bukan karena ditentukan oleh kondisi luar yang dialami oleh seseorang, tapi justru sebaliknya, oleh kondisi dari dalam dirinya. Maka ketika Yesus mengatakan berbahagialah atau menggunakan kata makarios, Yesus ingin menguatkan orang-orang yang ketika itu para pengikutnya yang ketika itu memiliki pergumulan dalam kehidupannya. Yesus ingin mengatakan bahwa pergumulan-pergumulan kehidupan tidaklah menentukan kebahagiaan atau berkat dari Allah. Mengapa? Karena kebahagiaan dan berkat dari Allah datang bukan dari hal-hal luar atau kondisi-kondisi yang diterima oleh seseorang, tetapi justru kebahagiaan atau berkat dari Tuhan justru datang dari bertumbuhnya nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup orang tersebut. Sehingga ketika orang tersebut dikatakan miskin di hadapan Allah, justru mereka menjadi orang yang bersukacita. Mengapa? Karena mereka yang punya kerajaan surga. Karena dalam kemiskinan mereka, mereka justru dapat bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan bergantung pada diri sendiri. Mereka justru akan menemukan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam kehidupan mereka. Bukan justru mengandalkan apa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan-perkataan Yesus ini hendak mengajak kita juga sebagai umat Tuhan di dalam apapun kondisi atau pergumulan hidup kita untuk menemukan makarios itu atau kebahagiaan itu. Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan kita misalnya. Bagaimana kita bisa menemukan nilai-nilai kerajaan Allah dalam tantangan pekerjaan kita. Di mana kita menemukan pengharapan. Kita menemukan rasa kepercayaan atau bergantung penuh pada Tuhan. Kita menemukan bagaimana kita juga dibentuk dalam tantangan pekerjaan kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Demikian juga ketika kita menghadapi tantangan dalam keluarga kita. Bagaimana kebahagiaan itu kemudian makarios itu kemudian bisa kita temukan ketika kita melihat bahwa tantangan dalam keluarga justru membuat kita semakin kuat, semakin kompak. Ketika kita memiliki masalah dengan anak-anak atau dengan pasangan kita tidak kemudian bergumul hanya sekedar bergumul dengan kondisi itu, tapi kita mau menemukan pesan Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah di mana kita mungkin dapat semakin mengerti, memahami apa yang menjadi perasaan anak atau pasangan kita. Atau mungkin juga kita bisa menemukan pola penyelesaian masalah yang terbaik bagi keluarga kita. Di dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan, di situ ada kebahagiaan atau berkat yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada kita. Yang menjadi masalahnya, apakah kita hanya terjebak pada kondisi yang menimpa kita, atau kita akan berusaha untuk menemukan makarios, menemukan kebahagiaan atau berkat Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah yang hadir dalam setiap tantangan dan pergumulan kita. Jika kita mau berjuang untuk melakukannya dalam pimpinan Tuhan, untuk menemukan makarios itu, kebahagiaan dan berkat Tuhan itu dalam setiap tantangan pergumulan hidup kita, maka disitulah kita akan berbahagia. Maka selamat merenungkan arti kebahagiaan dan arti berkat dalam hidup kita. Apapun tantangan saudara, yakinlah, sahabat GKI, Tuhan mengasihi saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, menjalani kehidupan kami tentu bukan hanya diiringi dengan berbagai hal yang baik bagi kami,
Tapi menjalani kehidupan ini juga diiringi dengan beragam tantangan dan pergumulan kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, ajarlah kami untuk menemukan makarios, kebahagiaan atau berkat yang berasal dari Tuhan. Tidak hanya ditentukan dari kondisi atau keadaan di sekitar kami, tetapi juga kami dapat belajar menemukan nilai-nilai kerajaan Allah yang membuat kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani setiap tantangan dan pergumulan kami. Bagi setiap kami yang saat ini sedang bergumul, ajarlah kami untuk dapat tetap percaya dan menemukan kebahagiaan dalam Tuhan, menemukan nilai-nilai dan pesan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Tolonglah kami manusia yang lemah dan terbatas ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih sahabat GKI, kita sudah bersama-sama merenungkan sapaan gembala pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati sahabat GKI yang terkasih. Amin.